Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat berupa sehat, sehingga kita dapat menunaikan haknya jenazah, merawat, mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan sekarang memakamkan. Mudah-mudahan Ibu Mariatun dipanggil oleh Allah betul-betul dalam keadaan husnul khatimah. Hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka mendahului dan kita akan menyusul. Alasan apapun kita sebagai manusia, pada akhirnya ya di sini. Ya di sini. Anda kuat, Anda berkuasa, apa saja. Anda tukang pukul, Anda tukang garong, Anda ahli ibadah, berakhir di sini. Bahwa kematian ini sesuatu yang biasa sebetulnya, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jadi katakanlah, yang kamu sekalian atau kita sekalian lari dari kematian, bahwa kematian itu pasti akan menemui kita, pasti. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana kamu saja berada, mati itu akan menghampiri, walaupun di benteng yang paling kuat pun pasti kematian akan datang. Bahwa kematian biasa, kehidupan juga biasa, ada hidup ada mati. Yang lebih penting itu nanti kehidupan setelah kematian. Bahkan itu dengan bahasa begini, orang-orang kita ini umpama ditunjukkan wujudnya neraka. Dengan bahasa neraka itu, kejamnya neraka itu dengan bahasa jahanam. Jadi kalau kita ditunjukkan dengan jahanamnya neraka itu, tetap kita tidak percaya sama Allah. Jangan menjadi seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah memberi semuanya kepada kita. Di antaranya yang sering saya sampaikan di sini, orang-orang yang sudah meninggal dan mereka masuk ke neraka sa'ir itu, mereka berucap, "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Di surat Al-Mulk. Kalau seandainya dulu di dunia, jadi saat ini, kita saat ini mau mendengar dan mau memakai akal cerdas, pasti saya tidak akan masuk neraka sa'ir. Tapi yang berbicara ini mereka yang sudah masuk di neraka sa'ir. Itu nasihat buat kita. Jadi orang-orang yang masuk neraka sa'ir itu menasehati kita sekarang. Ayo pakaiin akalmu yang cerdas, dengarkan nasihat yang betul, supaya kamu tidak seperti saya masuk neraka sa'ir. Tujuan kita harus surga. Tujuan kita, target kita harus husnul khatimah. Harus. Man qala akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhi fillah, Anda kira mengucapkan la ilaha illallah itu semudah sekarang kita mengucapkan? Ada seseorang yang dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menjawab, tapi menjawabnya apa? Aku tidak bisa mengucapkan itu. Padahal bisa bicara ini. Sebut, dibimbing lagi, la ilaha illallah, dia bilang aku tidak bisa mengucapkan itu. Makanya beberapa ulama menasihati kita bagaimana cara orang hidup,
seperti itu pula cara Allah mematikannya. Jadi kalau Anda biasa mesuh, nanti matinya bukan la ilaha illallah, mesuh nanti yang terucap dari sini. Allah yahfad. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari situ. Mudah-mudahan. Pak, surat At-Taghabun sedikit saya tambahkan, menyampaikan inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua. Mereka semua, tidak menyebut dijanjikan kepada orang Islam atau orang tidak, tapi mereka semua, kita semua dijanjikan hari itu. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wala hum yunsarun, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Artinya sesama kita tidak akan bisa menolong, tidak akan bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari itu yafirru, mereka meninggalkan, ummi, ibu terhadap anaknya ditinggalkan. Memikirkan dirinya sendiri aja susah, apalagi memikirkan yang lain. Ini ummi dan anak. Bayangkan, kerabat yang paling dekat ummi dan anak itu sudah tidak bisa apa-apa, apalagi yang lain. Jadi hati-hati, kita mumpung masih diberi akal sehat, bisa memikirkan yang hak dan yang batil. Kalau kita tidak ahli sholat, ayo cepet-cepet kita sholat. Kalau kita tidak ahli ibadah, ayo cepet-cepet ahli ibadah. Sebab katanya Allah bahwa surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa, tidak lain. Bertakwa itu, jadi kalau saya menasihati orang yang tidak baik itu cukup dengan ya fulan, ittaqillah, sudah cukup. Bertakwalah kepada Allah, sudah cukup. Karena takwa itu ya jangan zalim, jangan mengganggu, jangan mencuri, jangan itu macam-macam. Jadi surga itu hanya untuk tempatnya orang-orang yang bertakwa. Saya teruskan sedikit. Illa man rahimallahu innahu wal azizur rahim. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya dia yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ada lagi satu. Inna syajarataz zakum. Diceritakan apa sejarah zakum. Tanaman zakum itu yang buahnya duri. Itu makanannya orang-orang yang nanti di dalam neraka. Yaitu makanannya. Jadi saya lebih baik memberi peringatan ke antum yang dianggap kejem. Iya, enggak apa-apa. Karena Allah itu memberi pilihan itu dua, ya surga, ya neraka. Enggak ada abu-abu, itu enggak ada. Jadi kalau umpama kita masih di sini pemilihan gitu, masih pes aku gak milih, aku netral ya. Enggak ada, Allah itu enggak ada begitu. Ya kamu milih surga, kalau enggak milih surga berarti neraka. Gitu. Makanya tadi lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya aku mau mendengar dan mau memakai akal sehatku, pasti aku tidak masuk neraka sa'ir. Tergantung. Itu Allah memberi. Dikisahkan lagi, berarti orang-orang yang masuk neraka itu memang dirinya kepingin masuk neraka. Orang-orang yang masuk surga memang dirinya kepingin masuk surga. Pilihan, bukan Allah yang menaruh. Memang itu loh. Harusnya. Jadi mizan, timbangan, hakun. Yaumal mizan, hari timbangan itu, hari penghitungan, hari hisab itu betul-betul ada. Ya, jadi terserah. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu Nabi kita semua, Nabi itu sudah memberi petunjuk kepada kita. Tinggal kita turut. Nabinya satu. Kenapa yang ada di dunia ini caranya kok macam-macam?
Silahkan berpikir sendiri. Silahkan berpikir sendiri. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya kalau kamu memegang sunnah Rasul wa kitabullah, atau kitabullah wa sunnah Rasul. Dan itu sudah diberikan. Tugas kita belajar, taklim. Anda tidak cerdas tidak apa-apa, cuman Anda ahli ibadah jauh lebih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini cuman sesuatu yang sebagai sendopur, istilahnya sandiwara. Ada lagi yang berucap dalam Al-Quran itu begitu, bahwa ini cuman sendopuro biasa kehidupan. Jadi kalau kita sama Allah diberi miskin, syukurilah dengan kemiskinan. Mungkin lebih baik kita miskin daripada kita kaya. Sebab kaya itu pertanggungjawabannya banyak. Kalau Anda memegang pulpen 1, pertanggungjawabannya cuma pulpen 1. Tapi kalau Anda memegang pulpen 10, pertanggungjawabannya pulpen 10. Hati-hati, saya mengingatkan itu. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah selalu memberi hidayah kepada kita. Allah nanti membimbing kita sehingga dalam akhir hayat kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah saja, bukan Allah. Kalau Anda mengucapkan Allah, bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Satu lagi, kita sholat. Di dalam salat surat Al-Fatihah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, itu ikrar. Setiap kita salat kita ucapkan iyyaka, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Sebagian dari kita, maaf, minta pertolongannya itu melalui pohon ini, lu enggak, wasilah ini. Hati-hati. Kita sudah berikrar sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Di mana saja Anda mau berdoa, dilihat sama Allah dan didengar sama Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi, waman arada liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mau ingin ketemu sama Allah, falyamal amalan salihan, hendaklah dia berbuat baik, saleh. Garis merahnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah ojo disekutukan. Allah jangan disekutukan. Sedikit cerita, tahun 2001 saya haji, khutbah Jumat di Masjid Madinah. Kebetulan saya juga paham sedikit bahasa Arab. Dia bilang apa? Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad gak iso popo, wis mati, gak iso nulung kita. Itu Nabi loh ya, Nabi. Di Masjid Nabawi, khotib Jumat, Nabi Muhammad wis mati. Yang ada di Nabi Muhammad apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ditiru jejaknya Nabi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya Allah, berikanlah kita yang hadir di sini hidayah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ibu kita Mariatun yang sedang kita selesai kebumikan ini dimudahkan urusannya di dalam kubur sampai menghadapnya, dan Allah menempatkan di tempat yang mulia. Wallahu a'lam. Yang sedikit ini mohon maaf. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danat. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsaniha wa in kana musian fatajawaz anha. Allahumma la tahrimna ajraha
ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها واجعل الجنة مأواها وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ولا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هذه الميت إلا رحمته وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit tambahan untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu kalau ada acara seperti ini saya cuma nasihatkan sebaiknya nunggu di luar. Yang sekarang oke dah, nanti lain kali diusahakan jangan ikut, ini urusannya orang laki. Insya Allah lebih baik. Dan ibu masuk ke sini dan tidak masuk ke sini tidak akan merubah apa yang akan terjadi di sini. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sampaikan, kalau saya tidak sampaikan nanti saya ditagih sama Allah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.